Pernah enggak kamu merasa hidupmu seperti diam di tempat? Sudah bekerja keras, belajar mati-matian, doa pun tak pernah absen, tapi hasilnya seolah belum juga datang. Rezeki seperti enggan menghampiri. Sementara itu, orang lain yang kelihatannya biasa saja justru melesat jauh, karirnya naik, usahanya berkembang, hidupnya tampak lebih mudah. Rasanya seperti kamu ditinggalkan oleh waktu, meski kamu merasa sudah berjuang sekuat tenaga. Dan di tengah kelelahan itu, kamu mulai bertanya-tanya, apakah rezeki memang belum berpihak padamu? Atau sebenarnya kukmu yang belum benar-benar siap untuk menerimanya? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak orang merasakan hal yang sama. Bahkan orang-orang hebat pun pernah berada di fase ini. Fase di mana mereka mempertanyakan kenapa semua terasa lambat, kenapa hasil belum datang, kenapa doa belum terlihat dikabulkan. Tapi sebelum kamu menyalahkan takdir atau kecewa dengan waktu yang terasa tidak adil, coba pikirkan ulang makna rezeki. Dalam Islam, rezeki bukan hanya soal uang, jabatan, atau materi. Rezeki adalah segalanya. Kesehatan, waktu luang, keluarga yang menyayangi, sahabat yang setia, ilmu yang bermanfaat, bahkan udara yang kamu hirup pagi ini. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang tak bisa kamu hitung dengan angka, tapi bisa kamu rasakan dengan hati. Coba kamu renungkan satu hal. Bagaimana kalau sebenarnya rezekimu sudah ada, tapi kamu belum punya wadah yang cukup untuk menampungnya? Bagaimana kalau hujan berkah sudah turun, tapi tanah hatimu belum cukup gembur untuk menyerapnya? Dalam hidup ini, banyak hal yang terlihat terlambat padahal sebenarnya datang tepat waktu, saat kamu benar-benar siap menerimanya. Seperti seorang guru yang tidak akan memberikan ujian sebelum muridnya siap. Allah pun demikian. Rezeki besar tidak akan diturunkan pada hati yang masih rapuh, pada akhlak yang belum siap, pada mental yang masih goyah. Karena jika rezeki besar datang sebelum waktunya, ia bukan menjadi berkah tapi bisa berubah menjadi musibah. Pernah kamu melihat seseorang yang tiba-tiba mendapat kekayaan luar biasa, tapi hidupnya justru hancur? Karena ia tidak tahu cara mengelola, tidak terbiasa berbagi, tidak disiplin menjaga diri. Rezeki besar tanpa kesiapan hanya akan mempercepat kehancuran. Dan Allah tahu itu. Maka seringkali bukan rezekinya yang belum datang, tapi hati kita yang belum siap menerima. Allah Maha tahu kapan waktu yang paling tepat. Dia tidak pernah terlambat memberi, tapi kita yang sering terburu-buru meminta tanpa mempersiapkan diri. Allah berfirman dalam Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Qul Ibrahim 7, ayat ini bukan hanya perintah untuk bersyukur secara lisan, tapi juga panggilan untuk melatih diri, agar benar-benar siap secara mental dan spiritual. Menerima nikmat yang lebih besar. Syukur adalah bentuk kesiapan. Orang yang bersyukur tahu bagaimana menghargai sedikit agar layak menerima yang lebih banyak. Kalau kamu belum bisa syukur atas yang kecil, bagaimana Allah akan percaya kamu mampu menjaga yang besar? Ciri orang yang belum siap menerima rezeki bisa dilihat dari sikap sehari-harinya. Pertama, dia mudah mengeluh dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Setiap melihat keberhasilan orang lain, dia merasa dunia tidak adil. Padahal setiap orang punya jalan rezekinya sendiri-sendiri. Iri hati hanya membuat hatimu tertutup. Kedua, dia belum disiplin. Waktu dihabiskan untuk hal yang tidak produktif. Uang cepat habis tanpa arah. Kalau rezeki besar datang dalam kondisi ini, justru akan jadi bumerang. Ketiga, dia belum yakin dengan dirinya sendiri. Masih ragu, masih takut gagal, masih merasa tidak layak. Padahal dalam Islam, prasangka baik kepada Allah dan kepada diri sendiri adalah fondasi penting. Allah memberi sesuai prasangka hambanya. Keempat, tidak konsisten dalam usaha. Gagal sedikit langsung putar haluan. Belum berhasil seminggu langsung bilang, ini bukan jalanku. Padahal bisa jadi tinggal selangkah lagi. Rezeki besar tidak turun pada orang yang mudah menyerah. Ia datang pada mereka yang sabar, yang konsisten, yang terus belajar bahkan saat hasil belum terlihat. Lalu bagaimana agar rezeki benar-benar datang? Mulailah dari memperbaiki niat. Tanyakan, kenapa aku ingin rezeki besar? Kalau jawabannya hanya untuk pamer, bersaing, atau membalas dendam, maka kamu harus hati-hati. Niat yang salah bisa jadi penghalang rezeki. Perbaiki niatmu. Ingin jadi kaya agar bisa berbagi. Ingin sukses agar bisa menolong lebih banyak orang. Ingin naik derajat agar bisa membawa orang lain ikut naik. Kemudian bangun rutinitas positif. Mulailah hari dengan sholat subuh, membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat, sedekah walau hanya Rp1.000. Bangun pagi adalah kebiasaan orang-orang yang siap menyambut rezeki. Jangan tunggu bangun kesiangan untuk mengeluh kenapa hidup terasa lambat. Hidup bukan soal kecepatan, tapi soal kesiapan. Lalu tingkatkan ilmu. Rezeki bukan hanya soal keberuntungan. Rezeki datang pada mereka yang punya skill, yang terus belajar, yang tahu membaca zaman. Hari ini dunia berubah cepat. Kalau kamu tidak belajar hal baru, kamu akan tertinggal.
Belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga dari pengalaman, dari buku, dari orang-orang di sekitarmu. Ilmu adalah magnet rezeki. Dan yang terakhir, jaga lingkungan. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif, yang rajin, yang sabar, yang suka berbagi. Lingkungan yang buruk bisa membuatmu pesimis. Lingkungan yang baik bisa menyulut semangatmu. Jangan biarkan dirimu tumbuh di tanah yang tandus. Cari komunitas yang bisa menyiram harapanmu setiap hari. Latih juga mentalmu untuk menerima rezeki. Belajar untuk tidak sombong ketika diberi. Belajar untuk kuat ketika diuji. Karena semakin besar rezeki, semakin besar pula tanggung jawabnya. Uang besar butuh hati yang lapang. Jabatan tinggi butuh karakter yang kuat. Jangan hanya minta rezeki besar, tapi mintalah juga kekuatan untuk menjaga amanah itu. Kesimpulannya, rezeki tidak pernah benar-benar terlambat. Ia hanya sedang menunggumu siap. Siap secara iman, secara akhlak, secara mental, secara ilmu, dan secara niat. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi Allah juga tidak akan memberikan sesuatu yang belum bisa kamu jaga. Maka jangan buru-buru merasa gagal. Kadang, kesunyian hari ini adalah cara Allah mendidikmu dalam diam. Kadang, kesabaranmu yang diam-diam itu sedang ditimbang sebelum pintu langit dibuka untukmu. Jangan menyerah, teruslah jadi baik. Terus belajar, terus menata niat. Karena ketika kamu benar-benar siap, rezeki akan datang dengan cara yang paling indah. Dan kamu akan berkata, Alhamdulillah, sekarang aku mengerti kenapa dulu harus menunggu. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman dan keluargamu. Siapa tahu mereka sedang butuh tamparan lembut ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif berikutnya.